Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di channel F Marsha. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang permasalahan yang ada di mobil mainan Aki. Jadi yang pertama, ketika mobil kita tidak bisa berjalan. Kemudian yang kedua, ketika mobil kita mati atau mati total. Dan yang ketiga, lampu-lampunya nyala namun gearboxnya tidak bisa berputar ya. Jadi nanti akan kita lakukan pengecekan teman-teman ya. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal dan langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan juga diberikan rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, jadi saya ulangi lagi tadi 3 permasalahan. Yang pertama adalah ketika mobil kita tidak bisa berjalan, yang kedua ketika mobil kita mati atau mati total, dan juga yang ketiga lampu-lampunya nyala namun gearbox tidak mau berputar. Jadi ketiga permasalahan ini intinya sama ya. Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar, sehingga saya perlu membuat video ini supaya teman-teman bisa melakukan pengecekan di rumah ya. Itu harapan saya teman-teman ya. Baik ya, yang pertama kali harus dicek ini adalah baterai dan juga gearboxnya ya. Ini langkah pertama, lakukan pengecekan pada gearbox dan baterainya ya. Kalau normal, gearbox dan baterai normal, kita melakukan pengecekan yang kedua, yaitu melakukan pengecekan di bagian saklar-saklarnya atau tombolnya dan juga di sambungan-sambungan kabel. Ini yang sering sekali terjadi teman-teman ya, permasalahan nomor 2 ini. Jadi sering sekali terjadi di mobil mainan Aki ya. Jadi kalau langkah yang pertama ya, pengecekan gearbox dan baterai normal. Kemudian langkah yang kedua, pengecekan di saklar-saklar, kabel dan juga sambungannya semua normal. Maka kemungkinan permasalahan ada di nomor 3, yaitu receivernya teman-teman ya. Namun pada video kali ini saya akan khusus menjelaskan bagaimana cara pengecekan gearbox dan juga baterainya. Nanti akan saya berikan jadi tempatnya, baterainya di mana, kemudian bagaimana cara pengecekannya teman-teman ya. Kemudian untuk cara yang nomor 2, pengecekan saklar, ini sudah pernah saya lakukan ya, dan juga videonya sudah pernah saya buat teman-teman ya. Nanti biar teman-teman mudah mencarinya, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini teman-teman. Baik teman-teman ya, jadi baterai ini merupakan komponen yang sangat penting, dan juga gearbox nggak kalah pentingnya. Kalau salah satu rusak, maka mobil kita tidak akan bisa berjalan teman-teman ya. Baterainya yang rusak atau gearboxnya yang rusak, maka dia tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, bagaimana cara pengecekannya ya? Yang pertama tentu saja harus dibuka seperti ini teman-teman ya. Dibuka seperti ini, nanti akan kelihatan ya. Ini akan saya geser sedikit. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ini ada gearboxnya teman-teman. Ada yang, setiap mobil ini berbeda-beda. Ada yang 1 gearbox, ada yang memakai 2 gearbox, dan juga ada yang memakai 4 gearbox ya. Namun intinya sama ya. Jadi kita lakukan pengecekan di gearbox dan baterainya dulu. Ini gearboxnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini kita memakai 2 gearbox, ini di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan di sini baterainya.
Ini biar mudah nanti akan saya lepas teman-teman ya, gearbox dan juga baterainya. Kalau baterainya kan tinggal ngambil saja ini teman-teman ya. Tapi kalau gearbox ini kita harus melepas dulu rodanya ini. Setiap mobil, setiap tipe, setiap merek berbeda-beda teman-teman. Ada yang melepas wheel stop atau tutupnya ini dulu, nanti akan terlihat penguncinya seperti apa. Ada juga yang penguncinya di tengah seperti ini ya. Ini nanti kita lepas rodanya, nanti gearboxnya kita bawa biar jelas. Sebenarnya kalau sudah teman-teman sudah mengerti, bisa kita lakukan langsung ya, tapi biar teman-teman nggak bingung, nanti akan saya lepas dulu gearboxnya ya, saya taruh di sini ya, nanti akan kita lakukan pengecekan ya. Oke teman-teman. Ini ada baterai ya yang sudah saya lepas teman-teman ya. Jadi ini ada baterai yang rusak, kemudian ada baterai yang normal 6 volt, baterai 6 volt, dan juga ini baterai atau aki 12 volt teman-teman ya. Untuk pengecekan baterai ini teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan alat yang dinamakan avometer, atau bisa juga menggunakan voltmeter. Ini teman-teman voltmeter. Ini alat ini pernah saya buat juga teman-teman ya, dan videonya juga sudah ada. Nanti bila perlu akan saya berikan juga di link di deskripsi video ini. Ini alatnya. Ini untuk mengecek voltase. Ini juga voltasenya charger ya. Jadi misalkan ini charger ya, ini charger tinggal nancapkan di sini, nanti akan kelihatan berapa volt, apakah normal. Namun kali ini kita akan coba melakukan pengecekan pada sebuah baterai. Jadi hitam atau negatifnya kita tempatkan di negatif atau kita sambungkan di negatif, kemudian positif kita juga tempelkan di positif. Nah ini baterai yang rusak teman-teman ya. Ini baterai 6 volt, ini drop atau rusak teman-teman. Kemudian baterai yang normal di tengah ini. Nah ini baterai 6 volt ya. Kemudian kita cek menjadi 6, sekian volt. Memang normalnya baterai seperti ini teman-teman ya. Ketika di speknya atau di tulisannya ini 6 volt, maka normalnya dia akan melebihi dari 6 volt ini. Kalau kurang, maka bisa dipastikan baterai itu drop, atau mungkin bisa juga baterainya sudah waktunya mengecas atau baterainya habis teman-teman ya. Ini untuk baterai yang 12 volt atau aki. Ini saya ada aki. Aki ini kan juga merupakan baterai juga teman-teman ya. Nah ini aki 12 volt atau baterai. Di sini tertulis 13 volt. Memang normalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di speknya 12 volt, maka dia harus melebihi 12 volt. Oke, ini tadi untuk pengecekan sebuah baterai. Untuk melakukan pengecekan sebuah gearbox gimana Bang? Baik, ini akan kita lakukan pengecekan sebuah gearbox ya. Di sini ada dua gearbox teman-teman ya, gearbox yang 12 volt dan juga gearbox yang 6 volt. Bagaimana cara kita melakukan pengecekan? Tentunya ya, seharusnya kalau baterai yang 12 volt ini untuk mengecek gearbox yang 12 volt juga. Kemudian untuk pengecekan gearbox 6 volt, maka menggunakan baterai yang 6 volt juga. Ini normalnya seperti itu teman-teman. Namun nanti akan kita coba juga melakukan pengecekan melakukan pengecekan gearbox 6 volt ya. Ini gearbox 6 volt. Namun kita gunakan
aki atau baterai 12 volt. Apakah bisa? Nanti terakhir akan kita coba teman-teman ya. Sekarang kita coba dulu melakukan pengecekan gearbox 12 volt ya. Tentu saja dengan baterai 12 volt juga. Ini teman-teman ya, jadi dia harus bisa berputar searah jarum jam dan juga harus bisa berputar kebalikan dari arah jarum jam ya. Sekarang kita coba, ini kan kebalikan arah jarum jam teman-teman ya. Nah ini kan kebalikan arah jarum jam ya. Sekarang akan kita balik. Nah ini arahnya sama dengan jarum jam. Nah, tinggal kita balik negatif dan positifnya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kan positifnya kan di kabel warna kuning, negatifnya di hijau. Ketika kita balik, maka putarannya juga akan berbalik seperti itu. Ini untuk gearbox yang 12 volt, kemudian 6 volt juga sama seperti itu teman-teman ya. Jadi lakukan dengan baterai 6 volt juga. 6 volt, ini gearbox 6 volt. Lakukan pengecekan seperti itu sama ya. Jadi apakah bisa berbalik juga putarannya seperti itu. Namun bagaimana jika teman-teman tidak baterainya rusak? Kemungkinan terindikasi baterainya rusak, sehingga untuk pengecekan apakah benar baterainya rusak ataukah gearboxnya yang rusak, maka kita bisa menggunakan aki motor ini. Ini aki motor yang saya lepas teman-teman ya, 12 volt. Namun untuk mencobanya jangan terlalu lama teman-teman. Kalau terlalu lama bisa terbakar nanti. Nah ini misalkan saja ini ya. Nah ini gearboxnya 6 volt teman-teman. Kemudian baterainya ini 12 volt. Seperti itu. Jangan terlalu lama untuk mencoba, hanya sebentar saja. Kemudian bolak-balik. Oke, bolak-balik normal berarti normal teman-teman ya. Jadi ini tadi aki atau baterai 12 volt untuk gearbox yang 6 volt, tapi pengecekannya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti bisa menyebabkan gearbox atau dinamonya ini panas dan bisa langsung kebakar. Ini hanya untuk berlaku gearbox. Teman-teman jangan mencobanya ya. Untuk receiver atau yang lainnya jangan mencoba seperti ini, nanti bisa langsung kebakar teman-teman ya. Jadi kalau mencoba lampu atau receiver 6 volt, maka harus menggunakan baterai yang 6 volt juga. Jangan seperti ini. Ini hanya khusus gearbox dan dilakukan dengan sebentar atau waktunya hanya singkat, jangan terlalu lama. Seperti itu teman-teman ya. Ingat ya, ini sangat penting juga teman-teman ya. Kalau nonton video saya jangan di skip-skip, karena ketika teman-teman kurang paham, nanti salah dalam penyambungan atau salah dalam memahami, nanti bisa fatal akibatnya. Kalau teman-teman ragu-ragu, nanti teman-teman silakan tanyakan saja, ditulis di kolom komentar seperti apa ya. Jadi apapun seputar mobil mainan aki, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.